Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Nampak di gambar, kita akan coba eh, sedikit mengulas hal-hal teknis. Ya, kalau bahasa gampangnya sih tips and trick ya. Eh, yang mudah-mudahan memungkinkan Anda untuk bisa mendalami materi dunia kepenulisan ini dengan penuh sukacita, bukan dengan duka cita. Ya. Jadi kalau duka cita itu kalau pas kebetulan dapat tugas nulis tuh, nulis. Nah, itu pasti berduka ya. Oke, pertama kita masuk dulu ke salah satu jurnal yang boleh jadi jurnalnya belum Anda kenal. Biasanya kalau jurnal kampus tuh banyak ragamnya ya, ragam. Saya mau masuk ke rumah jurnal IAIN, sus. Kenapa sih barusan itu? Satu, dua, tiga, tujuh. Ada Sinta 4 gratis, saya kasih tahu nanti linknya. Kan kalau Anda dengan gratis itu langsung puing, puing gitu ya. Oh, IAIN SAS Babel. IAIO, IAIN SAS Babel. .ac.id. Nanti kita lihat ngelink ke. Oke, ini, ini linknya. Untuk eh, namanya IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Oke. Terus ada juga nih e-journal dot IAIN Pare, ya kumpul-kumpul lagi ngaran jurnalnya ya, .ac.id. Nanti cari yang judul alamat emailnya itu, alamat ini, alamat link ya, link. Ini nggak bisa ke ini, ketutup. Hmm, kenapa ya? Ini jadi nggak bisa share screen ini karena ininya nih toolbar ininya nggak bisa ketutup.
Aduh, ampun ya. Nggak bisa dikecilin. Tuh, ini di bawah ini nih, kehalangnya si ininya. Ah, tuh kalahkah. Ah, ini muncul dah. Oke, 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 oke. Udah ya, bisa ya. Oke, berarti udah share screen nih. Masuk ke YIN Parepare, e-journal, masuk ke Almaiyah. Almaiyah, ini saya nulis di sini bareng teman. Jadi penulis, ya pengaping lah. Tulis. Ini ada eh, Sinta 4, Gender Equality in Islamic Education, Curriculum Pedagogi and Media Strategies. Ini kalau lihat submission dan about the journal dan lain-lainnya, application fee-nya gratis. Kelihatan nggak? Nah, jadi kalau nyari yang gratis ada nggak? Ah ya, kan dia pasang syarat. Syaratnya waktu itu adalah harus pakai penulis luar negeri. Jadi siapa si kawan saya ini dia ngontak saya bilang boleh eh pakai yang luar negeri saya, tapi dia itu nggak, artinya saudara saya itu nggak mau kalau bukan dengan saya. Jadi oh ya nak, saya nak dua asuh rumah tuh, ya sudah, jadi asuh kurang yang doang gitu. Dan itu jadi jaminan. Volume terakhir, volume terakhir di eh, tapi sekali lagi tergantung kita cara pendekatan menjelaskannya ya. Kalau mau dari sekarang, ini si tempat ada si tempat gratis nih, tempat gratis ada karena dikelola oleh kampus. Tapi biasanya lamun geus aya hiji nu apal, sok dia kabeh gitu. Jadi ya atur aja lah. Oke. Saya tadi mau bicara apa ya? Ah, Anda boleh buka ini nih contoh ya. Ada judul artikel, ada nama jurnal namanya Tarbawi, Jurnal Pendidikan Islam. Saya belum tahu nih dia Sinta berapa. Belum tahu. Ini dari IAIN SAS Babel. Saya sendiri rencana mau masukin ke SAS Babel itu yang tausiah. Ini Sinta 2. Saya sudah searching-searching, eh, ternyata ada yang bisa masuk. Ini ini ada taswiyah, tausiah, tausiah. IAIN SAS Babel. Eh, Nama jurnalnya tausiah, ada juga Tarbawi nih, Tarbawi. Coba kita lihat nanti ini ada di Sinta berapa. Kalau tidak salah sih Sinta 2. Oh, ada lagi Mauiz, Mawaiz. Oh ya, Mawaiz yang Sinta 2 itu Mawaiz. Mana tuh? Iya, mana? Itu di rumah jurnalnya, di setelah selesai dulu di bawah lagi. Oh ini. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih kita masuk menjadi uh, nulis di jurnal ini? Ini sebentar nih.
Bayarnya 2 juta atau 1,5 juta. Ya tinggal buka aja ininya nih. Di artikel publication charge. Di sini ada 2 juta. Bayarnya 2 juta. Ya, ya ada kualitas, ada harga lah. Ya, jangan jangan kaget. Oh, kumaha tuh Pak? Gampang. Kalau Anda cerdas mah bisa berbagi dengan yang lain. Contoh, Anda bikin artikelnya, ada orang lain yang mau naik ke lektor kepala atau mau apa? Ini aja lah Pak yang pengen jadi peserta dua. Pak, mau nggak bayar Pak? Bayar ke sononya 2 juta Pak. Tapi buat Bapak mah 1,5 juta aja. Bapak penulis satu. Itu nggak saya yang buat. Buat artikelnya, pokoknya Bapak tinggal bayar aja. Berani nggak? 1,5 juta mah murah Pak. Saya ngurusin yang mau lektor kepala bayarnya 8 juta. Bayar ke artikelnya 3 juta, naskahnya 5 juta. Itu syarat dari dosen. Syarat kalau di dosen. Jadi kalau ditanya bisa nggak cari duit dari cara beginian? Ya saya mau cari duit Pak. Kalau mau ngomong cari duit mah. Orang lain mau punya kontrakan, saya mau punya jurnal aja. Oh, sama-sama Pak. Punya aset. Ya. Ya kalau kita mau buka-bukaan kayak gitu. Tapi kan nggak gitu juga. Pertamanya belajar dulu gitu maksudnya. Lagi gini-gini juga belajarnya 5 tahun Pak. Nggak berhenti-berhenti. Nih Pak, Bu, lihat baik-baik. Bagaimana caranya agar posisi kita bisa masuk ke jurnal ini? Pertama, tugas Anda adalah memastikan dulu fokus and scope-nya, Pak. Nih, lihat. Mawaiz Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan is intended to interconnect on the theoretical foundation and the result of research. Mawaiz focuses on original research and conceptual writing of classical and current scholarship in various perspectives, which includes Islamic Studies, Dakwah Management, Social and Community Studies, Islamic Society Development, Humaniora, Social Welfare, Digital Society. Di mana manajemen dakwah? Di mana? Manajemen pendidikan Islamnya di mana? Islamic Studies. Fokus skupnya kita copy, Pak. Kemudian masukkan ke dalam Word. Ini biasa yang saya lakukan. Lalu saya bilang ke dia, dia kita bikin dulu prompt yang mudah untuk dibaca. Promptnya begini nih. Kurang lebih ya. Ini kita copy dulu. Kenapa? Oh, kaget sudah kenal. Saya adalah dosen, kalau dosen ya, kalau mahasiswa, dosen di Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kepakaran saya adalah bidang kepemimpinan, kepemimpinan dan manajemen di lembaga pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Di bawah ini adalah fokus and scope jurnal Mawaiz. Mawaiz. Apakah bidang keahlian saya? Keahlian saya bisa tembus masuk dan diterima di jurnal tersebut. Mohon berikan 5 buah judul artikel yang sesuai bidang saya dan masuk
ke fokus and scope jurnal di atas. Ini salah satu cara memasukkan ide penelitian. Contoh ya, set kita copy paste, jawab, nanti dia ngasih tahu alternatif judul apa yang cocok antara kepakaran saya dengan fokus and scope judul itu. Ya, bidang keahlian Anda di bidang kepemimpinan dan manajemen di lembaga pendidikan Islam bisa masuk ke jurnal Mawaiz. Ruang lingkup Mawaiz cukup luas. Tema manajemen pendidikan Islam bisa diposisikan ke dalam pertama dakwah manajemen, Islamic Society Development, Social Welfare, Digital Society. Selama artikelnya diarahkan pada pengembangan masyarakat. Nah, itu berarti kalau pengen benar-benar sesuai dengan fokus skup Anda, ya cari jurnalnya yang manajemen pendidikan Islam sekalian. Ini mah kalau mentok-mentok nih ceritanya, ceritanya mentok-mentok. Kuncinya, tulis judul dengan sudut pandang pengembangan masyarakat, komunikasi dakwah, tata kelola lembaga Islam, dan atau dampak sosial. Jangan fokus terlalu sempit pada ruang kelas. Udah dikasih tahu. Arahkan ke level lembaga, komunitas, atau tata kelola sosial keagamaan. Di bawah ini 5 judul yang langsung relevan dan berpeluang diterima. Tinggali. Pertama, transformasi kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam dan dampaknya terhadap pengembangan masyarakat berbasis masjid. Itu mah kepemimpinannya dapat, pengembangan masyarakat berbasis masjid dapat. Berarti kita harus cari tempat sekolah atau madrasah yang pertama ada masjid yang diarahkan di luar madrasah, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat juga. Nah, cari aja yang begitu, baik yang swasta ataupun yang negeri. Tapi kalau misalkan negeri si masjidnya juga dipakai oleh masyarakat sekitar, berarti itu bagian dari dakwah juga. Jadi kalau satu lembaga siswa di daerah tersebut nggak masuk ke sana, berarti dia itu nggak laku di bagian masyarakat sekitarnya, dan itu kerugian besar. Fokus pada kontribusi lembaga pendidikan terhadap lingkungan sosial, masuk ke Islamic Society Development. Tapi ngomongin tentang kepemimpinan di lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, model manajemen dakwah di madrasah melalui penguatan budaya organisasi Islami. Buat Anda bisa masuk tuh. Kalau nanti Anda ada mata kuliah organisasi, psikologi organisasi, ini yang belum banyak dibahas nih. Analisis bagaimana madrasah mengelola nilai dakwah dalam tata kelola lembaga masuk ke dakwah manajemen. Atau ketiga, peran kepemimpinan visioner kepala madrasah dalam penguatan kesejahteraan sosial siswa dari keluarga rentan. Itu yang banyak juga belum banyak dibahas. Contoh, coba Anda pernah ngecek nggak di madrasah tempat Anda belajar atau mengajar atau tempat Anda tinggal, ada berapa siswa yang terdampak PKH, yang memiliki PKH? Sebenarnya PKH itu ada efeknya nggak sih terhadap belajar siswa? Karena kebanyakan punten orang-orang dengan biaya tertentu, orang miskin lah, itu untuk sekolah aja kudu di ongkosan, Pak. Untuk di ongkosan, itu. Makanya kenapa ada PKH itu salah satunya begitu. Nah, ini diteliti nih. Hubungkan kepemimpinan dengan isu sosial. Masuk ke social welfare. Strategi kepemimpinan digital di pesantren dalam mengelola literasi keagamaan santri pada era masyarakat digital. Anda ambil fokus di satu pesantren tertentu yang memang juga mengajarkan tentang digital. Contoh, si santrinya teh boleh bikin konten atau belajar bagaimana kitab kuning dari sosial media atau dari website contohnya atau dari YouTube. Itu bagian dari situ. Atau yang kelima nih, atau ini yang keempat tadi, menautkan manajemen lembaga dengan isu digital. Masuk ke digital society dan Islamic studies. Nah, yang kelima contohnya adalah tata kelola lembaga pendidikan Islam dalam membangun ketahanan sosial komunitas. Studi pada program pengabdian berbasis masjid.
Menekankan dampak kelembagaan terhadap komunitas, masuk ke Islamic Society Development and Social Welfare. Ini dari apa? Dari judulnya, dari konten fokus and scoop jurnal. Caranya gitu, Pak. Sebelum kita mau memasukkan artikel kemana saja, pastikan harus ada kesesuaian antara tema judul kita dengan fokus and scoop. Rumus, itu mah rumus. Nah sekarang nih, kalau jurnal Tarbawi gimana jurnal Tarbawi? Pinanggaran lagi Tarbawi, Pak. Kita lihat berapa EPC-nya. Ini pun nol batu, EPC-nya nol. Tapi saya nggak tahu ini singkat berapa ya. Pokoknya nol lah gitu. Ya. Tuh, Pak. Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam IAIN SAS Babel. Ah, kita lihat Pak. Fokus dan skupnya apa sih? Hmm, yang itu ngerti Pak bahasa Inggris. Klik kanan, translate ke Indonesia Pak. Bahasa Indonesia. Masuk bahasa Indonesia. Indonesia tuh. San Mares PP modern ya. Oke. Tarbawi adalah jurnal pendidikan Islam, adalah jurnal ilmiah dan jurnal yang ditelaah sejawat bla bla bla. Tujuan jurnal ini adalah untuk menerbitkan artikel yang membahas semua aspek perkembangan terkini yang luar biasa di bidang pendidikan agama Islam. Cakupannya, ini yang belum bahasa Inggrisnya belepotan kayak saya nih, klik kanan ya. Nih. Nih, kursor, klik kanan, ada translate ke Indonesia. Ya enggak, katakan coba kalau kursornya kita ketik guys. Bisa. Ya, gampang kan? Ternyata nu gampang itu nyaman tetap itu nyaman. Ya, oke, lihat. Sudah nih. Oke ya. Nih, pendidikan Islam, pendidikan spiritual, pendidikan moral, pendidikan nilai, dan pendidikan karakter. Tempat dan fungsi lembaga pendidikan dalam pembentukan penetapan identitas keagamaan, pendidikan keagamaan Islam, dan berbagai kepercayaan. Lila. Lihat. Saya copy dari balik di bahasa Inggris. Sekarang kita copy nih. Oke. Asup gede kan tadi. Nonton tadi teh. Ingat kan itu? Yang saya mau nanyakan tentang fokus and scope. Ya, saya hapus nih. Judulnya Tarbawi kan. Nih, Tarbawi. Nggak hapus Tarbawinya. Saya tentang pokoknya kalau saya bidang saya ya, bidang saya manajemen, kepakaran saya adalah bidang kepemimpinan dan manajemen di lembaga pendidikan Islam. Eh, Lamun saya copy, masukkan ke dalam apa? ChatGPT, subdika dia. Jadi ChatGPT berbayar oke, kira kaharti Pak, penting gitu maksudnya. Dan beda tuh hasil berbayar gratis. Oke, kumaha aja tinggali. Bidang Anda sangat masuk ke Tarbawi itu jauh lagi sangat masuk ini bayar Pak. Tapi menurut Nugget besar luas sih sebenarnya mah. Jurnal ini membuka ruang lebar untuk tema kepemimpinan, budaya sekolah, iklim organisasi, peran lembaga pendidikan Islam, praktik PAI di sekolah dan masyarakat, identitas guru, dan bla bla bla. 5 judul yang relevan. Tuh, tinggali baik-baik, Tong Icep. Don't blink, kepemimpinan kepala madrasah dalam membentuk budaya keagamaan sekolah dan penguatan identitas keagamaan peserta didik. Sok risetnya mau di mana terserah. Saya mau kasih tahu caranya nih. Dengerin baik-baik. Saya ambil ini ya. Saya ke nomor hijau. Topik ini menyentuh peran lembaga, budaya, dan identitas keagamaan. Di sini ada juga strategi kepemimpinan spiritual kepala sekolah pada lembaga pendidikan Islam multikultural. Berarti cari lokasinya yang memang madrasahnya itu multicultural. Termasuk mungkin ada yang non-Islam juga. Cari sekolah aja yang seperti itu. Mudah kok. Dinamika identitas guru PAI dalam meningkatkan komitmen keagamaan siswa di lingkungan sekolah negeri. Oke, saya mau masuk ke sini. Nah,
Contoh saya masuk di sini, lokasinya di penelitian kualitatif, penelitian studi kasus di mana? Wah, ini tadi mana sekolah teh? Tuh sekolah naon ngaranna? Di MTS, MA, MTS, SAD naon? Tulisnya satu atap, naon? Miftahul Falah, Cipanas, Cianjur, Cianjur, Cik. Nih, saya memilih judul ini. Bagaimana menurutmu? Berikan penilaian kekuatan dan kelemahan dari judul tersebut. Jadi belum ngapa-ngapain kita pengen judul dinilai. Can meneliti cara dalam bukan judulnya. Tahapannya harus benar dulu. Oke. Nah, dia berikan judulnya penilaian singkat, fokusnya tajam, menyasar kepemimpinan kepala madrasah dan dampaknya pada budaya serta identitas keagamaan, relevan dengan praktik pendidikan Islam, lokasi penelitian jelas, mudah diverifikasi dan diberi konteks, menarik bagi viewer karena menyentuh pembentukan identitas keagamaan, isu yang penting dalam pendidikan Islam, menghubungkan kepemimpinan dengan budaya dan identitas, ada peluang kontribusi teoritis dan praktis. Kelemahan cukup panjang judulnya, bisa terlihat berat untuk beberapa faktor. Area kajian terbatas pada satu madrasah. Perlu penekanan pada kedalaman analisis supaya tetap kuat. Bentuk belum tampak sudut pandang teorinya. Reviewer bisa bertanya apa model kepemimpinan yang dipakai. Oke. Jadi kan nanti minta untuk dilakukan proses ini, revisi atau perbaikan. Judulnya yang pas-pas. Jadi kalau bisa nyalahkan, kudu bisa benarkan maksudnya. Jika Anda ingin membuat versi judul lebih sedikit ringkas dan terkuat, misalnya, oke, buatkan dong. Oke, ini belum ngapa-ngapain ya. Jangan sampai artikel aja, diskusi dulu. Ulah, ya, wah kanyawan judul langsung. Tolong dong bikinnya artikel lengkap dengan segala rupanya. Biasaan. Nah, dia berikan alternatif. Kepemimpinan kepala madrasah dan pembentukan budaya keagamaan serta identitas peserta didik, studi kasus di bla bla bla. Ada versi 2, peran kepemimpinan kepala madrasah dalam membangun budaya keagamaan, identitas keagamaan peserta didik. Dua lagi bagus. Kepemimpinan kepala madrasah dan pembentukan budaya keagamaan serta identitas peserta didik. Ini untuk kedua aja deh, supaya danang kedua. Saya pilih yang ini. Bisa Anda buatkan, jika dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, jenis studi kasus, apa saja rumusan masalah yang tepat. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh para penulis dan peneliti riset, bertanya tentang rumusan masalah. Padahal Anda mau penelitian di lapangan, kalau tidak jelas apa rumusan masalahnya, nggak bakalan bisa memunculkan instrumen penelitian. Nih, 4 rumusan masalahnya. Bagaimana kepala madrasah menjalankan peran kepemimpinan dalam membangun budaya keagamaan di MTS, bla bla bla. Bagaimana praktik
budaya keagamaan diterapkan dalam kehidupan sekolah dan dipahami oleh warga madrasah. Ketiga, bagaimana kepala madrasah mendorong penguatan identitas keagamaan serta peserta didik melalui kebijakan, keteladanan, kegiatan sekolah. Nomor 4, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kepala madrasah dalam membangun budaya keagamaan serta identitas keagamaan peserta didik. Kita sudah dapatkan apa? 4 rumusan masalah. Jika saya ingin buatkan tujuan penelitian, jangan dulu ke situ, Pak. Jangan terjebak dengan rayuan ChatGPT untuk menindaklanjuti itu. Tapi saya ingin Anda buatkan, bantu buatkan apa sih? Instrumen, Pak. Instrumen untuk pengambilan data dari rumusan masalah di atas. Kita nanya lagi ke dia, instrumen apa? Eh, teknik pengumpulan dan instrumen apa yang cocok untuk menjawab rumusan masalah di atas. Ini biasakan, Pak, dalam proses Anda belajar tulis yang benar, tahapan ini jangan sampai ada yang terlewat. Setelah menentukan judul, masuk judulnya dikoreksi, koreksi judulnya oke, lalu ke rumusan masalah gimana, teknik pengumpulan data, bikin instrumen. Setelah punya instrumennya, lakukan ke lapangan wawancara, tulis datanya semua, beres gitu, udah punya itu mah aman. Karena yang mahal itu apanya? Data. Anda harus dapatkan datanya yang memang sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Tuh, Pak, kata dia, wawancara mendalam, instrumennya berupa daftar pertanyaan terbuka. Untuk siapa saja, kepala madrasah, guru PAI, wali kelas, pembina OSIS, dan beberapa siswa. Itu harus dilakukan, Pak. Harus punya data itu. Lalu kebaga data eta, Anda tinggal cicing pakai cicing itu beres, Pak. Tapi yang membedakan naskah Anda nanti hasilnya itu karena Anda punya data itu. Makanya data wawancara itu kenapa berharga? Karena dia adalah data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh si peneliti ketika dia di lapangan. Contoh item, bagaimana bla bla bla. Observasi, instrumen berupa lembar bla 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 bla. Analisis dokumen, tuh. Analisis visi, misi, program, tata tim, agenda, laporan pembelajaran. Itu mesti ada kalau misalkan mau. Nah, sekarang kita lihat, jika Anda ingin, saya bisa susun versi lengkap instrumen berupa indikator dan pertanyaan. Nah, ya dong, buatin. Ya, buatkan. Yang lengkap ya. Dan detail. Nanti dia akan pisahkan mana buat wawancara, mana presentasi, mana dokumentasi, dan kepada siapa saja pertanyaan terbitkan. Ada. Kalau dia masih belum sesuai dengan keinginan kita, ganti lagi atau ubah lagi. Jadi tugas Anda pastikan harus dapat instrumen pertanyaan. Dapatkan instrumen tentang, tuh lihat Pak, wawancara mendalam, informannya siapa? Kepala sekolah, kepala madrasah, guru PAI, wali kelas, pembina kegiatan keagamaan. Tujuannya menggali peran kepemimpinan, praktik budaya kepemimpinan, dan pengalaman siswa. Ini Pak, peran kepemimpinan, indikatornya ini, pertanyaannya ini. Ini kita belum tanya ke siapa-siapanya Pak. Maksudnya siapa bertanya kepada siapa. Yang kedua, praktik budaya keagamaan di madrasah, indikatornya ini, pertanyaannya ini. Ini penguatan identitas keagamaan. Indikatornya ini, pertanyaannya ini, Pak. Faktor pendukung penghambat, ini indikatornya, pertanyaannya ini. Observasi ini, aktivitasnya ini. Ya, buatkan format tabelnya.
Coba kita lihat. Kalau belum sesuai, tinggal ganti. Tidak sesuai, revisi. Gampang aja. Langsung saja. Ini cara termudah belajarnya, Pak. Tuh. Oh, ini berarti belum sesuai tabel nih. Masih. Konversi ke versi tabel. Saya aja nutup itu kan sebelum ah, itu pertemuan terakhir. Hampir. Sudah di atas, konversikan ke mari bakal rekam. Wow. Ini tambah lagi. Kita akan coba pisahkan antara pertanyaan untuk wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan seterusnya. Indikator pertanyaannya ini. Indikatornya ini. Untuk guru ini. Untuk wawancara kepada siswa ini. Kemudian kepada orang tua. Nih, ada. Tuh. Inilah pertanyaan yang Anda harus berikan kepada mereka. Hasilnya nanti Anda olah. Gitu. Ya. Ini kan bisa-bisa sekarang digabungkan satu-satu. Semuanya dalam bentuk tabel. Tuh lihat, berdasarkan rumusan masalah. Jadi kalau misalkan mau bikin ini apa tuh instrumen, harus turunannya dari mana tuh harus tahu. Oh, turunannya ternyata harus dari rumusan masalah. Yang rumusan masalah itu di dalamnya ada indikator-indikator yang dipertanyakan. Dari mana rumusan masalah itu? Itulah yang akan kita jadikan sebagai tujuan penelitian. Tuh, Pak. Tuh. Kalau sudah dapat ini, dah fix ke lapangan aja dulu. Tong lo mau bacaan lah ke lapangan. Jangan lah di sana. Beres kumpulkan, baru nanti digabungkan lagi. Nah,
Seperti kalau saya pernah buat artikel tuh setelah datanya punya ya, setelah datanya itu kurang lebih 1,5 jam selesai. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nih, Anda tinggal sini tuh ke jurnal apa tadi teh? Sistemik ya. Ada step by step. Nah, saya sudah menulis rumusannya, Pak. Step by step. Dan ternyata pada saat menulis ini, yang paling penting juga adalah memiliki datanya. Datanya yang mana? Yang tadi teh ya, masalah, judul, bukan itu sudah siap. Kita belum ngomongin referensi-referensi, belum. Kita baru ngomongin nih step by stepnya kayak gimana. Anda bisa lihat nih, eh, sama juga. Saya bertanya tentang research gap-nya. Pertanyaan pertamanya adalah, jika Anda berperan sebagai penulis artikel yang telah berpengalaman dalam publikasi ilmiah tingkat dunia dengan reputasi internasional, dapatkah Anda membaca file tesis yang saya unggah? Ini karena file tesisnya ingin ditranslate dikonversi ke dalam bentuk artikel. Yang mesti Anda berikan judul-judul penelitian untuk saya buat menulis artikel dari data dan di tesis tersebut dengan syarat judulnya menarik dengan novelty dan research gap yang unggul dan alasannya. Jadi dia suruh baca naskahnya, kemudian suruh cari kira-kira dari tema tesis itu judul novel yang menarik. Dia buatkan, that novel. Kemudian saya pilih nomor 1, apakah datanya tersedia dalam file yang diunggah tersebut? Datanya ada nggak? Kalau data lanjut. Kemudian judulnya ini. Jika saya mengambil judul yang ini, kira-kira gimana? Nah, lalu ini pendahuluannya. Ketika mau masuk pada prompt penulisan artikel, saya selalu menyiapkan dulu ininya, bagian-bagiannya. Judulnya ini, pendekatannya ini, jenisnya ini, lokasinya ini, subjek yang ditelitinya berapa orang. Tulis langsung. Nanti ketika membuat rumusan masalah, membuat apa latar belakang penelitian itu mudah. Sibuk kan, nah, Asik. Lagi buka presentasi nih, dengerin aja dulu. Ditulis saja ini satu orang. Contoh kalau misalkan ini mau dirubah nih, lokasi penelitiannya di mana, nggak dirubah. Ini siapa saja yang diubah. Kemudian rumusan masalahnya ditulis. Kemudian ini di antara prompt untuk membuat pendahuluan. Setelah kalimat-kalimatnya selesai ini, kenapa rumusan masalah harus ada? Karena rumusan masalah inilah yang nanti akan mengantarkan pada judul kita itu benar atau tidak. Ini kerangka untuk pendahuluan. Dan ini harus terus diulang-ulang, Pak. Nggak bisa sekali. Terutama terkait dengan judul ini. Terkait dengan referensi ini. Saya bersaran pada Anda, jika Anda punya uang nggak gede sih, cuma 38.000, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, mending beli namanya Skyspace. Skyspace itu relatif murah, lebih murah Skyspace daripada rokok Marlboro, Pak. Ada yang lebih murah kan 20.000 itu dapat Hampir pas. berapa? Enggak. Yang namanya gabungan biasanya tidak mesti. Oh, kerja Ya iya mah. Memang ada mau diduain. Ini beli Skyspace 1.000 kurang di marketplace 1 bulan. Anda bisa bikin artikel 1 hari 1 juga bagus. Ini benar. Tiga kemarin. Murah. Skyspace. Hah? Belum? Ya, itulah. Akun sharingnya banyak ini ya, akun sharing bersama semua. Ini contoh Skyspace berbayar. Anda bisa menggunakannya sebagai literatur review, untuk memparafrase juga bisa, untuk AI detector juga bisa.
Tinggal diklik saja, masukin filenya, nanti dia mendeteksi. Tapi untuk AI writer, dia tulis pakai begini. AI tool, start writing. Ini kalau didalami nggak bakal cukup sejam. Karena banyak sekali manfaat dan keuntungan. Saran saya, Anda beli akunnya, Anda pelajari YouTube-nya, YouTube-nya cuma sejam atau 2 jam, linknya banyak kok, tulis saja tutorial Skyspace, menulis artikel atau literatur review, nanti Anda pasti bakal bisa. Share lah. Kalau private, nambah lagi. Nah, bulan. Standarnya 1 bulan. Toolsnya harus punya. Ini kayak gini, Pak. Mau tanya Pak, kalau misalkan kita kan orang malas turun langsung ke lapangan, jadi kita instrumen wawancara itu dibuat dalam form udah dengan sekali kenapa itu valid Pak kalau saya Valid. Asal yang nulisnya orang yang sendiri. Tapi masalahnya kalau dalam wawancara itu ada sesuatu yang natural yang harusnya dilihat. Salah satunya gestur tubuh, kemudian perasaan dan kondisi dia itu berpengaruh terhadap jawaban-jawaban dia. Nih Pak, nulis nih, start writing. Nulis satu kalimat, nanti dia lanjutkan. Contoh ya, nyari ya. Ya, kepemimpinan di sekolah adalah faktor kunci dalam terselenggaranya pendidikan yang bermutu. Dia suggest nanti kira-kira mau ngasih apa coba? Enak sih bahasa Inggris ya. Tuh, kepemimpinan efektif membantu menciptakan budaya. Dia langsung kasih apa? Kasih referensinya. Dan referensinya itu valid. nanti ngasihnya dari utamanya aja Pak. Ya kita bikin kalimat awal aja. Kalau perlu pakai judulnya dulu. Judulnya apa saja nih? Lupa saya. Skyspace. Bisa. Iya mah bisa ya buat Anda yang males, gabut dan sukanya rebahan, kayaknya cocok deh ini. Ya, biar produktif, bener. Ya saya ingin menulis itu bukan sesuatu yang FOMO gitu lah, ya. Bikin, gimana gitu. Nih Pak, Kayak itu yang susah tuh cara menyajikan data hasil dari pembahasan tuh Pak. ya harus punya dulu datanya. Kalau misalnya udah ada datanya gitu, saya bikin subjudulnya seperti apa gitu. Bisa, sok aja. Nih, suggest-nya kalau misalkan oke, yes, oke. Tuh, yuk, referensinya ya. Lanjut lagi. Tuh. Lamun tema oke lanjut deh. Tulis deh. Tuh. Tuh loh, itu bereskan. Dia mensugesti tulisan kita mau arahnya kemana. Nih judulnya sudah muncul tuh. Lanjut lagi. Ini hapus ah. Balikan di awal bisa tuh. Tuh. Oh. Tuh. Hah? Terus kan? Tulis terus. Tuh. Hah? Ya, tapi ingat, kita harus tahu paragraf 1 ngomongin apa, paragraf 2 ngomongin apa. Makanya untuk oke kio langsung ciplak-ciplak terus. Standar kita mau bikin kalimatnya itu, paragraf pertama itu harus ngomongin tentang fenomena. Yang kedua ngomongin tentang masalah utamanya apa. Terus nanti terkait dengan penelitian terdahulu atau gimana. Itu yang dibahas di situ tulisnya.
Tuh, ini kalau Anda belajar, kayaknya menulis bukan sesuatu yang susah. Nanti tinggal di refresh aja, terus di apa, diganti-ganti lagi, direvisi-revisi lagi, tambahkan lagi revisiannya. Sky Space, Pak. Biasa pas. Ini baru saya memperlihatkan yang sederhananya. Ada yang lebih edannya lagi, Pak, dari Sky Space itu. Makanya nonton tutorialnya Sky Space, Pak. Nonton. Ada tutorial bagus. Yuk, saya tidak jadi agen penjualan ini ya. Tutorial Sky Space Indonesia. Karena ada juga yang Sky Space tutorialnya pakai bahasa Inggris. Mesti kudu nerjemah ke deui lila deui lah nggak sih. Nih, AI agent untuk riset. Ini Cakti tuh untuk riset tuh. Ensiklopedia Ahmad Fauzi juga banyak. Tuh, menulis skripsi dan jurnal dengan cepat, lain dengan benar, dengan cepat. Benar lah, cepatnya heula. Benernya belakangan. Nih, tutorial cara menggunakan spyspace.io website. Menulis jurnal kurang dari 30 menit. Tuh, kurang dari 30 menit. Kan Anda bisa gunakan yang lainnya waktu buat yang lain-lain. Webinar skyspace.chatgpt dengan penulisan karya ilmiah. Tuh. Nih, baru launching the most advanced AI can independently conduct complex research. Spyspace Biomed Agent AI. Ini yang bikinnya si Ahmad Fauzi nih, luar biasa. Nih Pak, the most accurate AI scientific writer how to use type for articles with automatic and accurate research. Sayang saya kasih tahunya terakhir ya. Apa diajari heula. Kita mah bikin hasil dari pembahasan mah Gampang. Nih, Pak. Cara gunakan site untuk artikel dan referensi otomatis dan tepat. Jadi apa yang tidak bisa dilakukan sekarang? Bisa. Zamanan kita dulu bikin kudu berhari-hari bikin artikel, sekarang bisa dalam hitungan jam. Asal tahu mau berkorban dikit, kemudian Anda sediakan waktu untuk belajar, Anda asal punya keinginan tinggi, biar beres tuh, ada masalah. Ya, mesti maulah belajar. Tuh Pak, menulis artikel jurnal Scopus kurang dari 1 jam. Ah, ada lagi nih, 5 fitur terbaru Skyspace yang bikin peneliti autoproduktif. Gitu lagi, auto produktif. Jadi kalau sampai nggak bisa kene, lalu, ini Pak, ayo tuh. nggak bisa. Ya. Bisa bro. Bentar, Bang. Ada lagi nih, Skyspace. Setiap harinya. Namun bila ingin berlangganan dengan diskon besar di video tersebut yang memberikan Kalau mau nobar Ya. nonton ini, sehingga biaya berlangganan udah nggak aja di mana wegah nonton gitu kono. Apal. Mikirnya nyekel HP baru nonton rajin ya. Tapi kalau yang bilang bisa. Oh, Pak, ini powerful. Nih, ada lagi. Ngobrol riset. Ngobris.
Space Artificial Dimension Literature Review. Saya kemungkinan kalau untuk semester depan ke mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu pertemuan keempatnya itu 4, 5, 6, 7 itu pasti bakal ngebahas tentang sistematik literatur review hasil telaahan. Jadi pertemuan 1, 2, 3 itu ngebahas tentang cara nulis, ngebahas ini 4, 5, 6 udah mulai apa presentasi hasil literatur review. Setelah UAS itu pembahasan tentang ke lapangan, cari data, dan nulis. Jadi kata kuncinya dimulai dari mencari masalah di literatur reviewnya di SLR. Coba ini nih. Skyspace, ada lagi workshop penulisan artikel jurnal ilmiah ini apa? Pakai apa? Pakai headset. Ini yang suka ngasih materi di mana-mana nih. Ini. Yuk, bisa ya? Sekarang jam berapa? Jam 2 kurang 4 menit. Apaan? YouTube banyak. YouTube. Videonya. Oh, boleh. Enggak lah, gratis ini. Bapak ya, promnya Pak. Barangkali bikin Pak. Boy, jangan. Wanita.